Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah Syamilah dan juga jamaah calon tamu Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah dengan izinnya mudah-mudahan kita akan diberangkatkan menuju Baitullah tanah suci pada tanggal 21 Mei 2022. Mudah-mudahan impian kita, cita-cita kita, harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau dari Jogjanya ya tanggal 20 Mei. Ikhtiar yang kita lakukan untuk menuju Baitullah itu akan sangat tergantung dengan kekuatan doa. Banyak yang sudah ikhtiar, bahkan semua sudah siap, tinggal beberapa saat, tinggal beberapa menit berangkat, tapi Allah belum menghendaki sehingga tidak jadi berangkat. Bahkan mungkin juga ada jamaah kita yang sudah tinggal sejam 2 jam lagi nyampe ke Madinah, nyampe di Mekah, kalau Allah belum menghendaki belum berangkat. Maka kurang lebih 1 bulan ini ya, pas 1 bulan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berdoa, memantaskan diri menjadi jamaah umrah, menjadi tamu-tamunya. Maka insya Allah dengan izinnya kita akan bisa sampai ke Baitullah dengan penuh kemudahan tanpa ada halangan apapun, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita akan bincang banyak terkait dengan filosofi ibadah umrah yang mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua. Paling tidak ya kuatkan doa. Dan barangkali ada yang ditanyakan terkait dengan perihal umrah, jangan segan-segan untuk menanyakannya. Karena kita tidak berada di sana memang agak susah untuk membayangkannya. Beda kalau kita berada di sana, sudah memakai kain ihram, maka akan sangat mudah. Tapi kalau kita berada di sini, bayangkan bahwa kita termasuk orang-orang yang insya Allah tinggal besok akan berangkat. Hari ini adalah hari terakhir kita di Indonesia. Besok kita akan meninggalkan keluarga kita, meninggalkan tanah air kita. Kita akan berangkat ke tanah suci Baitullah, Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Saya awali dari filosofi umrah, makna yang tersembunyi di dalam ibadah umrah. Sebagaimana ibadah haji, umrah dan haji itu adalah ibadah yang syarat simbolik. Semuanya berkaitan dengan simbol. Mulai dari pakaian. Orang yang melaksanakan ibadah umrah sebagaimana juga jamaah haji, dari segi pakaiannya khusus. Pakaian yang dikenakan beda dengan pakaian yang lain. Mungkin ada yang di sini sebagai pengusaha batik, tapi nanti ketika umrah nggak boleh pakai batik. Mungkin kalau berangkat ya, tapi pada saat pelaksanaan umroh nggak ada kain ihram kok batik warna-warni, batik kontemporer, batik milenial, nggak ada. Harus polos putih. Kalau perempuan, ibu-ibu juga boleh pakai warna hitam. Malah bagus ya kalau seandainya nanti Syamilah pas umroh itu pakai hitam. Itu lebih tertutup daripada putih-putih nanti kena keringat kelihatan gitu. Keterawang bahaya bagi yang melihatnya. Tapi kalau hitam-hitam kan lebih anggun, lebih tertutup. Hanya saja berangkatnya boleh pakai batik, boleh pakai pakaian apapun. Tapi kalau pada saat kita melaksanakan ihram, mulai proses pelaksanaan niat ihram sampai berakhirnya ibadah umrah juga ibadah haji, pakaian yang dikenakan harus pakaian yang khusus. Ini menunjukkan keistimewaan umrah. Bahwa semua di mata Allah Subhanahu wa taala sama. Pakaian kita itu kan yang membedakan hanya jahitan. Ada yang bentuknya jas, ada yang bentuknya koko, ada yang bentuknya mungkin kalau ibu-ibu ya gamis, macam-macam warna-warni. Tapi pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ada satupun helai pakaian yang berjahit yang kita kenakan.
Bukan hanya yang tampak, termasuk yang tersembunyi, nggak boleh. Pakai daleman yang khususnya laki-laki ya. Ini yang laki-laki. Tidak boleh mengenakan pakaian yang berjahit. Pakaiannya hanya 2 helai. Untuk bawahan izar itu bawahan ya, seperti sarung. Kalau pas manasik insya Allah nanti saya ajarkan bagaimana cara memakainya. Biar nggak melorot. Bahaya kalau melorot terus kabur. Jadi harus rapat. Tapi saya kemarin buka di kopernya, di koper Al-Fajr itu, wah luar biasa ini, komplit banget gitu. Kalau yang lain kan hanya nanggung lah, ini komplit banget. Sampai sabuknya ada Pak. Terus pun betor tali rafia, aman. Karena ada jamaah yang karena nggak dapat sabuk, akhirnya pakai tali rafia. Sudah diikat rapat, malah ucul. Bahaya. Jadi kalau yang di situ kan rapat itu, sabuknya ada, kain ihramnya ada, insya Allah lebih terproteksi. Tapi juga ada caranya, meskipun dikasih sabuk, tapi kalau cara melipatnya salah, kebuka itu. Maka harus dirapetin. Pakaiannya khusus. Kalau ibu-ibu, pakaian ihram yang dikenakan adalah pakaian yang menutup auratnya. Semua auratnya harus tertutup. Sampai kaki harus ditutup pakai kaos kaki. Tangan pun harus ditutup. Sebaliknya, wajah yang biasa ditutup pakai cadar harus dibuka. Harus dibuka. Jadi wanita-wanita Arab, ibu-ibu yang biasa pakai cadar ketika di tanah air atau sebelum umrah, nanti pada saat umrah, pada saat ihram harus dilepas. Tidak boleh mengenakan cadar, kecuali kondisi COVID seperti ini boleh memakai masker. Mengenakan masker pada saat ihram memang terjadi perbedaan pendapat para ulama. Menurut sebagian besar ulama, masker tidak termasuk pakaian, sehingga boleh dipakai. Meskipun pada saat ihram boleh memakai masker. Apalagi ada alasan medis seperti takut COVID atau kondisi jamaah sedang flu berat, maka dianjurkan tetap memakai masker. Sedangkan kalau cadar kan menyatu menjadi pakaian yang tentu tidak diperkenankan. Nabi melarang. Bagi perempuan yang bercadar disuruh melepas pada saat sholat atau pada saat dia sedang ihram. Karena hakikatnya tawaf itu sama dengan sholat. Sama. Bedanya kalau sholat tidak boleh ngomong, tidak boleh ngobrol. Tapi kalau tawaf boleh ngobrol. Jambiro lagi pirang putaran gitu. Bahkan telepon keluarganya, si tawaf ki, boleh. Keren banget ya. Kalau sholat nggak boleh. Sholat itu dari takbiratul ihram sampai salam tidak boleh ngobrol, tidak boleh ngomong. Senggol-senggolan juga nggak boleh. Tapi kalau ihram, kalau tawaf boleh sambil ngobrol. Itu bedanya. Namun sama-sama harus dalam keadaan suci. Sama-sama harus dalam keadaan suci. Baik laki-laki maupun perempuan yang tawaf harus dalam keadaan suci. Oh, berarti kalau misalnya ada ibu-ibu yang menstruasi tidak boleh tawaf dong Ustaz? Iya, tidak boleh tawaf. Lalu bagaimana dengan umrahnya? Insya Allah sah. Tidak perlu bayar dam, tidak perlu bayar denda. Itu pengecualian. Lalu kalau misalnya kita meminum atau mengkonsumsi pil penunda haid, bagaimana? Boleh dong. Sebetulnya boleh, tapi lebih baik tidak. Kenapa? Karena alami saja. Kalau seandainya qadarullah sudah sampai sana menstruasi, ya udah, tidak apa-apa. Tidak usah ikut tawaf. Tunggu di hotel. Tunggu di hotel. Wah, sedih dong Ustaz. Tidak perlu sedih, nanti ada waktu. Sedihnya biasanya nggak bisa ikut foto-foto kan. Nanti pembimbing itu punya kewajiban untuk mendampingi ketika sudah selesai masa haidnya. Kok terpaksa sudah mau pulang, besok sudah mau pulang, mau tawaf wada, tapi darahnya masih mengalir, ya udah, ambil pendapat para ulama yang membolehkan seorang perempuan yang menstruasi dengan cara ya dia mandi, berusaha untuk menjaga semuanya, jangan sampai darahnya netes ke masjid, kemudian dia melaksanakan itu dalam kondisi darurat. Kalau dulu Aisyah radhiyallahu taala anha, istrinya Nabi itu pada saat haji, setelah ihram sudah sampai Mekah, tidak bisa masuk ke dalam masjid. Kenapa? Karena beliau berhalangan. Nangis. Ditanya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Aisyah menjawab, wahai Rasulullah, aku datang bulan. Lalu Rasulullah memberikan alternatif. Kata beliau,
seorang perempuan yang haid, yang datang bulan, boleh melaksanakan semua yang dilaksanakan oleh para jamaah haji, kecuali hanya tawaf, kecuali hanya mengelilingi Ka'bah. Selebihnya boleh. Baca Quran boleh. Termasuk juga mungkin ikut kajian juga boleh. Yang nggak boleh pokoknya tawaf. Nah, setelah Aisyah sudah dalam keadaan suci, beliau kemudian minta izin kepada Rasulullah untuk melaksanakan umrah dengan mengambil mikot di mikot paling dekat dengan Mekah, namanya Tan'im. Tan'im 5 kilo dari Masjidil Haram. Maka ibu-ibu, bapak-bapak nanti ketika misalnya sudah umrah, pengen umrah lagi, pengen membadalkan keluarganya yang sudah meninggal dunia, atau mungkin dulu setahun 2 tahun yang lalu sudah niat umrah, sudah bayar, sudah siap, tapi karena Allah panggil lebih dahulu karena COVID misalnya, terus kita umrah tahun ini ingin membadalkan beliau orang tua kita, maka bisa ambil mikot di Tan'im, ambil mikot di Ji'rana, ambil mikot di yang paling dekat dengan Masjidil Haram, misalnya dari Hudaybiyah boleh. Tapi dengan syarat sudah umrah terlebih dahulu untuk dirinya sendiri. Nah, umrah dari diri sendiri itu biasanya barang-barang rombongan ketika kita meninggalkan Madinah, ambil mikot di Zulhulaifah atau Bir Ali, lalu melaksanakan umrah menuju kota Mekah Al-Mukarramah. Nah, ini saya jelaskan dulu filosofi dari pakaian. Pakaiannya khusus, maka jangan sampai ketinggalan, Pak. Kain ihramnya yang sudah dikoper jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan juga jangan khawatir, di sana buahnya. Saya itu biasanya kalau umroh nanti saya tinggal ihram saya tinggal tiap bulan umroh ya. Kalau dikumpulkan bisa jadi pabrik kain ihram itu. Saya tinggal biasanya. Biar apa Ustaz kok ditinggal? Ya biar bisa ke sana lagi. Saya tinggalkan ihramnya. Pokoknya siapa yang mau, biasanya ditinggal di hotel aja udah nggak masalah. Kalau ibu-ibu ya, usahakan semua pakaiannya tertutup auratnya. Mau warna apa saja silahkan. Yang penting auratnya tertutup. Maka siapkan kaos kakinya, kemudian sarung tangannya yang menutupi punggung telapak tangan. Termasuk juga hati-hati jangan sampai ada sehelai rambut pun yang keluar. Biasanya kalau saya pembimbingnya, sebelum kita niat ihram, pada saat sudah di bis itu saya periksa satu persatu. Maksudnya ya kita cek gitu loh. Mungkin bapak-bapaknya ada yang lupa masih pakai daleman. Itu harus dilepas, Pak. Karena kalau pakai daleman, sudah niat, bukan batal, tapi harus bayar dam. Bukan dam menyembelih seekor kambing, bukan. Memberi makan 6 orang miskin. Atau kalau tidak, dia harus berpuasa 3 hari di kota Mekah, dan 7 hari di Indonesia, 10 hari. Atau memerdekakan budak, nggak ada budak. Yang paling mudah ya, ngasih makan 6 orang yang ada di sana. Nggak harus orang miskin, sana nggak ada yang miskin, umroh kok. Nggak ada. Bawahnya ngasih makan 6 orang. Misalnya begini, ini bapak-bapak ya, saya bicara bapak-bapak dulu. Ada bapak-bapak yang sudah sepuh. Beliau mungkin mengalami gangguan pencernaan atau mungkin beser ya, tidak bisa menahan pipis, sehingga terpaksa Ustaz saya harus pakai diapers, harus pakai pampers, tidak bisa menahan beser karena pokoknya nggak bisa, sehingga terpaksa beliau pakai diapers. Boleh nggak seperti itu? Boleh, tapi dengan syarat tadi harus bayar denda ya, harus bayar denda karena pengecualian. Tapi kalau dalam kondisi sehat, ya harus dibersihkan dari segala daleman-daleman itu. Mau atasan atau bawahan, pokoknya harus dibersihkan. Maka biasanya sebelum niatnya kita tidak di Masjid Zulhulaifah, tapi niatnya kita di bis. Kenapa di bis? Karena banyak yang niat sendiri-sendiri, sementara dia lupa dari Masjid Nabawi itu masih pakai daleman. Daripada masuk angin Ustadz loh. Memang syaratnya seperti itu. Mau masuk angin ya sama saja. Akhirnya kita biarkan, tidak apa-apalah. Ba'da zuhur masih pakai daleman, masih pakai kaos, masih pakai celana. Nanti sampai di Masjid Zulhulaifah.
sampai di Bir Ali silahkan dilepas. Ya, jangan ditinggal di sana, dilepas. Setelah sholat sunnah, misalnya sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah ihram, sholat sunnah mutlak, baru kita masuk bis. Nah, di bis itulah kita baru mulai niat, bukan di masjidnya, bukan sendiri-sendiri, tapi nanti kita akan bimbing bersama-sama niat di bis setelah kita inspeksi. Selain bapak-bapaknya, ibu-ibu juga kita inspeksi. Mungkin ada yang lupa belum pakai kaos kaki, ada yang lupa belum pakai daker, ada yang lupa rambutnya masih kelihatan. Kan nggak terasa, selai kelihatan nggak terasa, maka harus pakai ini. Pakai apa? Ciput, daleman. Sehingga auratnya tidak terbuka. Termasuk yang misalnya pakai cadar, lepas cadarnya. Karena saat itu wajahnya harus terlihat. Kecuali misalnya ada yang batuk-batuk, ada yang bersin-bersin, harus pakai masker kafe gitu. Nggak apa-apa, pakai masker satu, pakai masker semuanya. Saya biasanya kalau umrah itu pakai masker. Mau dalam kondisi COVID, nggak COVID, pakai masker. Dan nanti itu hasilnya beda. Udah berpuluh-puluh kali pengalaman. Karena di sana itu kan banyak orang. Udara macam-macam. Tidak semua dalam kondisi sehat. Ada yang juga sakit tapi ingin memaksakan diri sholat di masjid. Maka walaupun dalam kondisi sehat, tidak COVID seperti beberapa tahun yang lalu, saya tetap pakai masker. Karena memang ambil pendapat yang membolehkan memakai masker ketika tawaf. Meskipun sebenarnya tidak boleh kalau permanen. Permanen maksudnya nempel jadi satu dengan pakaian. Tapi kalau masker kan nggak ada yang berjahit, hanya distempel aja. Dan juga ada alasan syar'i kenapa? Sakit atau untuk mengantisipasi dari penyakit yang tidak kita bisa ketahui, tidak kelihatan, maka boleh pakai masker. Dan alhamdulillahnya, ini bukan sombong tapi tahadus bin nikmah. Sekembalinya dari tanah suci, sampai ada semacam anekdot gitu. Semua orang yang pulang dari tanah suci mau haji atau umrah mesti batuk, ya. Kecuali onta yang nggak batuk. Tapi alhamdulillah, selama kita di sana rajin pakai masker, aman. Karena udaranya lebih terfilter. Tapi nggak harus kalau kita misalnya pengap dan seterusnya. Dan sekarang pun sudah longgar di sana, sudah nggak ada yang pakai masker. Nah, ibu-ibu kita inspeksi. Jangan sampai yang lupa auratnya masih terbuka atau lupa dalam kondisi belum suci, itu kita minta untuk wudhu dulu. Karena untuk ihram harus dalam keadaan suci. Apalagi tawaf harus dalam keadaan suci. Meskipun dalam perjalanannya nanti boleh batal. Misalnya dari Madinah ke Mekah itu kan 5 jam, kadang lebih. Kalau ngampet buang angin, ngampet ini, ngampet itu. Pernah ada jamaah yang mukanya biru gitu, bukan hijau, biru. Saya tanya kenapa kok masuk angin gitu pucat. Ternyata ngampet buang angin. Keluarkan aja enggak apa-apa gitu. Saya kira nggak boleh Ustaz tuh. 5 jam kok nggak buang angin bisa bahaya itu. Begitu keluar bisa pingsan satu bis gitu. Maka harus dikeluarkan dulu. Enggak apa-apa. Dia minta izin lah keluar gitu. Tapi setelah itu nanti ketika ihram kembali berwudu. Jadi biasanya selama perjalanan itu nanti kan di rest area. Rest areanya untuk istirahat, kita ngopi-ngopi. Ada sebagian yang sholat, tapi kita anjurkan tidak sholat dulu. Sholatnya di Masjidil Haram, ya. Sholatnya kita di Masjidil Haram. Sholat maghrib, isya, jamak takhir di Masjidil Haram. Baru setelah itu tawaf. Tapi sebelum kita masuk Masjidil Haram, mungkin ada jamaah yang batal. Insyaallah kita persilahkan berwudu. Dan alhamdulillah hotel kita nggak jauh ya, Mbak Tina. Ya lumayan lah, paling nggak sangu. Bersama Pak Bos di Hotel Marriott. Ya, Yang Madinahnya? Yang di Mekah lah. Marriott. Istimewa loh, ini bayarnya murah, hotelnya Marriott. Eman-eman kalau nggak diamankan. Jadi nggak terlalu jauh. Tapi sejauh-jauhnya Masjidil Haram dengan hotel kita masih dekat. Karena ada yang lebih jauh daripada kita. Tapi semangatnya luar biasa. Tapi kalau jamaah Syamilo ya jangan jauh-jauh lah ya. Kasihan dong Ustaz ya kalau jauh-jauh. Kasihan gitu. Tak tunggu di Masjidil Haram nanti.
juga dari lobi sampai ke pintunya ada angkutan. Bener, dekat. Marriott dekat. Ya alhamdulillah. Kalau misalnya ada yang nggak kuat bisa naik jemputan, kalau kuat ya jalan kaki. Nanti pulangnya muter mana gitu biar pahalanya banyak. Ya. Biasanya setelah kita dari hotel, kemudian kita tunggu dulu yang lain, ngumpul dulu untuk memastikan dalam keadaan suci. Karena memasuki rukun yang kedua, yaitu tawaf, semua harus dalam keadaan suci. Iya, boleh ada yang batal. Nah nanti kalau misalnya di tengah putaran ada yang batal gimana Ustaz? Tidak apa-apa, bilang saja. Buang angin atau buang air, tidak apa-apa. Tapi setelah itu berwudu lagi. Maka nanti alternatifnya di tas koper itu kayaknya belum ada hand sprayer. Ibu-ibu nanti bawa hand sprayer, bawa semprotan kecil itu yang seperti kalau hand sanitizer ya, ukurannya, tapi jangan diisi alkohol, jangan diisi parfum, jangan ada parfumnya, bisa kena denda kita. Karena selama kita dalam keadaan ihram, ihram itu artinya sudah niat. Kalau bapak-bapak sudah memakai pakaian ihram, dari mulai ihram sampai tahallul tidak boleh mengenakan wewangian. Tidak boleh pakai parfum, pakai pelembab, pakai sunblock yang ada parfumnya nggak boleh. Cari yang natural. Insya Allah banyak lah kosmetik sekarang yang memang khusus untuk umroh seperti ya merek tertentu gitu, boleh. Tapi kalau kita tidak sengaja ya nggak apa-apa, ya nggak boleh sengaja. Kecuali sebelum ihram kita sudah mandi pakai sabun yang wangi. Boleh ibu pakai Rexona. Pakai Rexona Bu, jangan nggak pakai Rexona. Termasuk juga pakai parfum ya, dioleskan ke tubuh sebelum niat boleh. Termasuk juga yang masih menempel sisa-sisa parfum tadi siang masih tercium aromanya sampai malam, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau sudah pakai pakaian ihram terus semprot, nggak boleh. Begitu pula pakai sabun, sampo. Nah masalahnya kan kita dari Madinah itu nggak langsung ke Masjidil Haram, tapi ke hotel dulu, naruh barang dulu, makan malam dulu. Kemudian, nah biasanya ada yang ketiduran saking pegelnya. Tapi jangan tidur. Ada yang ke toilet dulu, gosok gigi, bahaya. Gosok gigi jangan yang ada parfumnya. Mandi, misalnya boleh nggak mandi? Boleh. Karena mungkin gerah, mandi lagi, boleh. Tapi tidak boleh yang memakai parfum atau yang mengandung wangian. Pokoknya ya polosan gitu lah. Jangan sampai ada yang tercium aromanya. Kemudian setelah semua dipastikan dalam kondisi suci, baru kita nanti turun masuk ke dalam Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf qudum, tawaf umroh, tawaf wajib. Itu wajib, tidak boleh diwakilkan. Aku tak turusin ning hotel jenengan wakili mawon. Oh nggak bisa. Kayak sholat pun nggak bisa diwakili. Kalau pengajian kan bisa live streaming toh. Tak ning omah sih lah. Atau ning kantor, nyimak dari kantor bisa. Tapi kalau sholat nggak bisa. Tolong yo, saya diwakili sholat absen ning masjid, tak anteni ning omah. Oh nggak bisa. Kalau takjil boleh ya, nitip takjil, nek mulai kok gawake sak bungkus boleh. Tapi kalau umrah nggak bisa diwakilkan, nggak bisa diwakilkan, harus sendiri-sendiri. Umrah ini adalah ibadah individual, tidak boleh diwakilkan. Sampai apalagi haji, orang yang sakit, opnam, bahkan koma, maka harus tetap keluar dari bangsalnya menuju Arafah, walaupun hanya lewat saja. Walaupun hanya melintas saja, walaupun dengan ambulan saja, itu sudah cukup. Nggak boleh diwakilkan ke yang lain. Sama dengan kita, nggak bisa. Saat saya diwakili ya, wakilkan ke pembimbing semua, nggak bisa. Harus dikerjakan sendiri. Pembimbing sendirian, terus tinggal terima bacaan doa, nggak bisa. Semua harus ikut melaksanakannya. Nah, artinya apa? Nanti di hadapan Allah, kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita sendiri-sendiri, bukan tanggung jawab orang lain. Kita berbuat dosa, kita yang mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita wakilkan ke yang lain. Maka umrah ini banyak mengajarkan filosofi ibrah yang luar biasa.
Kalau kita hayati betul, kita tadabburi, kita renungkan, pulang dari tanah suci kita akan menjadi manusia-manusia baru yang betul-betul bisa menyelami arti dari sebuah kehidupan dunia ini. Menjadi orang yang memiliki kesamaan di mata Allah, semua sama. Gak ada orang kaya, gak ada orang miskin, gak ada pejabat, gak ada rakyat jelata, semua sama. Ya tadi, walaupun pengusaha batik, tapi ketika dia memakai kain ihram, gak boleh pakai batik. Biar beda Ustaz, kain ihramnya pakai batik warna-warni, nggak boleh. Kalau ada tulisannya Al-Fajr mungkin boleh. Untuk membedakan, ya. Oh ini jamaah kita, ini jamaah orang lain. Karena jangan sampai campur, dusul bahaya. Apalagi dalam kondisi saat ini ya, Ramadan ini Masya Allah penuh. Tapi kalau nanti Syawal, nggak usah khawatir, sudah lengang, sudah agak slow. Jadi mau lari-lari pun aman gitu. Umrah paling nyaman Syawal. Syawal itu paling lengang dibanding dengan Ramadan. Kalau Ramadan, Masya Allah, lebih penuh, lebih padat daripada haji. Bapak Ibu sendiri kan bisa melihat tuh, ya, di live streaming Masjidil Haram atau yang punya TV kabel itu bisa melihat penuhnya, Masya Allah. Ini belum nanti, belum malam 27, belum malam 29, penuhnya kayak apa. Saya sendiri pernah merasakan itu, Masya Allah. Kalau sepuh-sepuh tidak recommended. Tapi nggak ada yang sepuh nih. Tapi kalau bulan Syawal, insya Allah lebih lengang. Jadi nggak terlalu berdesak-desakan seperti sekarang. Insya Allah lebih nyaman lah, lebih enak. Kita bisa sholat berlama-lama di Hijr Ismail, di belakang makam Ibrahim, dan seterusnya. Kita ikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang penting kita niat di sana hanya untuk melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ibadah umrah. Nah, ketika kita sudah melaksanakan tawaf sebanyak 7 putaran. 7 itu sebetulnya bukan angka di atas 6, di bawah 8. Makna 7 itu adalah makna yang tak terhingga. Allah menciptakan langit 7 lapis. Kita sering menyebut pusing 7 keliling, ya. Hartanya nggak habis sampai 7, bermusuhan sampai 7 turunan. 7 itu bukan angka 7, tapi melambangkan makna yang tak terbatas. Maka tawaf itu mengajarkan kepada kita silih bergantinya kehidupan manusia. Yang jelas dalam kehidupan kita, mau tidak mau harus ikut aturan main Allah. Hidup itu selalu berputar seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang bahagia, kadang sedih, sehat, sakit, begitu seterusnya, berputar. Tapi perputaran kita itu ada masanya. Dari mana kita mulai, di mana kita berakhirnya? Dimulai dari Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad. Kita lahir ke dunia, mati juga di dunia. Tapi kehidupan tidak berhenti, tidak berakhir dengan tidak adanya kita. Sebelum kita ada, sudah ada kehidupan, betul nggak? Kita meninggal dunia, kehidupan itu juga masih ada. Sama dengan apa yang saat ini terjadi. Maka kalau kita amati, kita perhatikan, Masya Allah, tidak pernah sekalipun, sedetik pun Masjidil Haram itu sepi dari orang tawaf. Lah kalau sholat kan tidak ada yang tawaf. Sholat itu sama dengan tawaf. Setelah selesai sholat, lanjut tawaf lagi. Tawaf itu hanya berhenti pada saat qomat, pada saat sholat. Allahu Akbar, udah nggak ada yang tawaf itu. Semuanya ikut sholat. Sholat dengan tawaf itu sama. Bedanya tadi, kalau tawaf boleh ngobrol, tapi kalau sholat tidak boleh ngobrol. Berakhir dengan Hajar Aswad. Maka Ka'bah itu kan 4 sudutnya, berbentuk persegi, ada 4 sudut. Sudut sebelah kanan itu adalah Hajar Aswad. Setelah Hajar Aswad ada rukun yang rukun Syami. Kemudian ada rukun Iraki. Setelah rukun Iraki ada rukun Yamani. Rukun itu artinya sudut. Rukun artinya sudut. Dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Itu dianjurkan untuk membaca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi sebetulnya doanya tawaf itu saja, simple. Enggak harus kemudian dikalungi satu buku tebal, dibolak-balik satu persatu.
nabrak-nabrak, nyandung-nyandung, malah nggak konsentrasi. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang belum hafal doanya nggak usah khawatir. Jenengan meneng tok itu sudah sah. Karena memang inti daripada tawaf itu refleksi, ya, kontemplasi. Tidak disibukkan dengan doa-doa tertentu, apalagi membaca bu. Walaupun itu boleh. Kalau kita belum hafal doa-doanya, baca doa yang dibaca oleh Rasulullah, yang dianjurkan Rasulullah itu sudah cukup. Kapan dibacanya? Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Itu satu deret ini ya. Ibarat misalnya ini kan kotak ini joglo ini. Hajar Aswad di ujung sana. Kemudian Iraqi, Syami ya di sini ini anggap rukun Yamani. Dari rukun Yamani ke sana ke Hajar Aswad itu dianjurkan membaca Rabbana Atina dan seterusnya. Tapi nanti pasti dibimbing. Kalau ibu-ibu tinggal diem aja nirukan, insya Allah sampai. Biasanya pakai transmitter. Transmitter itu alat pendengar. Mungkin ada yang bawa handsfree atau bawa earphone. Nah itu nanti tinggal dengerin aja, tinggal menirukan, membaca bersama-sama secara bergantian, itu sudah sama. Biar ustadznya yang gerok tenggorokannya. Resiko. Jadi nanti jenengan misalnya belum hafal doa, amin, 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 oh, sudah mantap itu. Doanya sama, nyambung gitu. Nggak harus menirukan. Kalau menirukan malah salah-salah. Fathah dibaca doma, doma dibaca kasroh. Mendingan amin, derek ustadz mawon ya Allah sendiri, aman itu. Doanya sampai sama. Orang yang mengamini doa orang-orang yang membaca sama. Sampai selesai. Selesai di Hajar Aswad. Seperti yang tadi saya sampaikan. Tawaf itu mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan itu silih berganti. Manusianya juga silih berganti. Orangnya silih berganti. Kita itu menggantikan orang sebelum kita. Menggantikan bapak kita, menggantikan ibu kita, menggantikan orang lain. Bahkan mungkin tanah ini dulu miliknya siapa? Orang lain kan terus dibeli. Sekarang miliknya misalnya Mbak Seruni, besok dibeli orang. Berganti seperti itu. Ya. Terus menerus. Sama dengan kita. Misalnya Mas Andi mana? Mas Andi gak datang ya? Ya, jual barista, jualan mobil. Ini dulu mobilnya orang, terus dibeli orang. Begitu seterusnya. Hidup itu begitu. Sekarang misalnya kita menempati rumah. Rumah ini bisa jadi miliknya simbah kita, bapak kita. Terus kita uangi, kita duiti, kita beli sekarang. Kita tempati sekarang. Bisa jadi besok akan ditempati anak kita. Itu masih mending. Tapi kadang ditempati orang lain. Dijual sama ahli waris. Kita beli rumah. Dulu mungkin tanahnya siapa kita tidak tahu, kita beli. Kemudian kita jual lagi. Begitu seterusnya. Hidup itu selalu berputar, silih berganti. Bahkan sebelum kita sudah ada kehidupan ini. Kita sudah tidak ada, masih ada kehidupan ini. Tawaf itu paling lama berapa menitnya? Tergantung rotasinya. Tapi kadang kalau sepi, saya itu akan mengajak ibu-ibu, bapak itu untuk mendekat. Tapi jangan nyentuh dulu. Kenapa? Tidak boleh menyentuh Ka'bah, bahaya. Banyak yang misalnya ustadz yang belum pengalaman, mengajak jamaahnya langsung nyentuh, nempel Ka'bah, bisa batal tawafnya. Kenapa? Ka'bah, dinding Ka'bah itu setiap saat, minimal setiap sholat itu dilap, disemprot dengan parfum. Maka coba kalau kita nyentuh tanah kita set, sampai Indonesia nggak hilang-hilang. Asal nggak dicuci loh ya. Kenang-kenangan, Ustaz, kenang-kenangan. Ada ibu-ibu yang bawa sarung tangan, tapi saya tidak menganjurkan. Jangan sampai terus jadi jimat, kata Ustadz ini nanti jadi, jangan. Ada yang mungkin saking rindunya dengan Masjidil Haram, dia bawa sapu tangan, ditempelkan. Tapi jangan dipakai jimat loh ya. Saya tidak mengajarkan itu. Tapi untuk, ya Allah kangen, ya. Kangen Masjidil Haram, kangen Mekah. Tapi memang begitu. Dinding Ka'bah, termasuk kain kiswahnya itu wangi. Karena memang disemprot, dilap dengan parfum, digosok. Kalau sekarang bukan hanya parfum, dilap pakai hand sanitizer. Ini kuman tok istilahnya misalnya. Dibersihkan dulu baru dikasih pewangian. Kasih parfum. Maka pada saat tawaf pertama, jangan dekat-dekat dulu. Jaga jarak dulu. Nanti kalau sudah selesai umroh, mau nempel, mau nyium, terserah. Tapi sekarang alhamdulillah nggak bisa. Sekarang dikasih pembatas sehingga tidak bisa mendekat.
hanya paling dekat gitu. Jadi tergantung kita, kalau rotasinya dekat cepat, kalau rotasinya jauh di tepian misalnya agak lama. Tapi selama-lamanya tawaf tidak lebih dari 1 jam, 7 putaran kan. Kalau Syawal cepet tuh, lari udah cepet. Kalau sekarang berat, karena nggak bisa lari pun nggak bisa, jalan saja pelan, selangkah demi selangkah, karena saking penuhnya, saking padatnya. Kalau Syawal insya Allah sudah slow, bahkan bisa lebih cepat selesai. Kehidupan manusia pun sama. Ada yang umurnya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang lebih sedikit dari itu. Maka kita mau tidak mau harus menyadari hal itu. Dengan kita tawaf itu kita langsung teringat tentang filosofi kehidupan. Kita datang dan pergi. Nggak mungkin kita selama-lamanya di area Masjidil Haram, muter dari pagi sampai malam. Oh, dicari askar, ini kurang betul-betul ini. Gantian. Mau tidak mau kita harus keluar dari situ. Untuk apa? Melanjutkan fase berikutnya. Apa fase berikutnya? Sa'i. Setelah kita tawaf, sa'i. Nanti saya jelaskan di akhir, saya simpulkan apa saja rukunnya. Tapi ini filosofi kehidupan kita setelah kita berada di alam dunia yang diibaratkan dengan tawaf sebanyak 7 kali, datang dan pergi, sementara kehidupan masih berlangsung. Apa yang tadi kita lakukan di situ nanti akan kita tinggalkan. Sebagaimana kita misalnya di dunia punya ini, punya itu, punya segala-galanya. Ketika kita mati, kita tinggalkan semuanya. Kita akan masuk ke fase berikutnya, ke rukun berikutnya. Apa itu? Sa'i. Sa'i itu secara bahasa artinya usaha, perjalanan atau usaha yang dimulai dari bukit Safa. Safa artinya ketulusan, kebersihan, kemurnian, keikhlasan, dan berakhir di Marwa. Marwa artinya kemuliaan. Orang itu kalau niatnya tulus, ikhlas, pasti akan berakhir dengan kemuliaan. Tapi kalau niatnya curang, jahat, sering nakali orang lain, zalim orang lain, pasti akan berakhir dengan kehinaan. Kita akan belajar banyak filosofi tentang sa'i. Tapi sebelum sa'i, nah biasanya setelah selesai tawaf 7 putaran, kita akan bergeser mencari tempat di belakang makom Ibrahim. Bukan makam ya. Banyak yang makamnya Nabi Ibrahim, kuburannya di sini. Bukan. Makom dengan makam itu beda. Kalau makam di Indonesia ya kuburan. Tapi kalau makom itu tempat berpijak, tempat berdiri. Di situ ada cungkup yang dilapisi emas, bukan kuningan loh itu. Masih. Iya. Oh, semua emas itu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tapi jangan dicongkel. Bahaya. Talangnya, tahu talang? Yang di atas Hijri Ismail itu emas, jangan dikira kuningan ya. Talang, makanya namanya talang emas. Berapa gram satu itu urusan kerajaan Arab Saudi. Yang jelas kerajaannya lebih kaya daripada Indonesia. Karena emas semua. Masjid Nabawi itu lapisannya emas semua. Di Masjidil Haram emas-emas semua. Ya ada beberapa kuningan. Seperti apa? Tempat mushaf itu kuningan. Tapi kalau bagian-bagian tertentu emas. Mikrofonnya imam emas itu. Nggak tanggung-tanggung, sana emas murah. Makanya jangan lupa bawa real yang banyak nanti. Pulang bawa emas. Tapi emas asli, bukan emas Arab loh ya. Emas Arab kan bahaya. Emas batangan atau emas perhiasan. Bawa pulang emas apa? Emas Arab, oh, beda itu. Maka biasanya setelah tawaf kita akan ke belakang makam Ibrahim. Di belakang makam Ibrahim itu sejajar dengan Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Misalnya saya akan menghadap sana. Ini makam Ibrahim depan saya. Sejajar dengan makam Ibrahim dan saya berdiri itu, di sebelah kanannya ada pintu Ka'bah, sebelah kirinya sudut Hajar Aswad. Antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, antara pintu Ka'bah di sebelah kanan dengan Hajar Aswad, itu ada satu tempat yang bernama apa? Multazam. Artinya ya keteguhan, kesungguhan. Maksudnya tempat ini adalah tempat istimewa, rebutan seperti raudhah, seperti makam Nabi dengan mimbar beliau.
Di Makkah, di Masjidil Haram itu ada tempat yang mustajabah. Nanti saya tunjukkan di mana. Salah satunya adalah multazam. Maka siapa yang berdoa di multazam, berdoa di antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, maka doanya melesat seperti anak panah, langsung sampai. Jadi sekarang kan masih dikasih pembatas, tapi tidak harus menempel. Kalau dulu sebelum Covid kita bisa nempel di situ, bahkan bisa dusul-dusul berlama-lama di bawah pintu Ka'bah berdoa, apapun pasti dikabulkan. Belum pulang ke Indonesia sudah dikabulkan. Tapi masalahnya kan sekarang nggak bisa. Maka cari yang ancer-ancernya sama, sudutnya sama. Bisa cari tengah-tengah, ini pintu Ka'bah, ini Hajar Aswad, ya di situ. Biasanya kita sholat sunnah 2 rakaat. Namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Boleh ada yang mengatakan sholat sunnah tawaf dan seterusnya. Tapi yang jumhur ulama katakan adalah sholat sunnah mutlak. Sholatnya sebanyak 2 rakaat. Ini dalam keadaan suci. Maka nanti sebelum kita sholat harus berwudu dulu. Hanya saja jangan samakan Masjidil Haram dengan masjid rumah kita. Kalau masjid rumah kita keluar sebentar wudu, softnya masih kosong. Naruh sajadah di situ, nggak ada yang berani pakai. Kalau di sana nggak urusan. Kita bisa keluar, tapi belum tentu bisa masuk. Kemana? Wudu. Keluar. Ya udah, baru bisa masuk nanti sore atau besok pagi. Bisa masuk, bisa keluar, tapi tidak bisa masuk. Lah wudunya gimana Ustaz? Di setiap, kalau kita tidak bawa hand spray ya, di setiap tangga itu ada tempat wudhu sebetulnya. Di bawah tangga itu ada keran-keran wudhu, langsung air zam-zam. Bahkan ada juga yang wudhu di galon-galon air minum zam-zam yang disediakan. Nanti saya ajari cara wudhu dengan 1 gelas air zam-zam. Tahu gelasnya air zam-zam? Ada juga jamaah yang bawa pulang. Kok bawa pulang? Kenang-kenangan Ustaz. Ya Allah, semua dibawa pulang. Ini kayak orang baru pertama kali tidur hotel, sandal hotel bawa pulang, anduk bawa pulang, spray bawa pulang. Begitu nyampe lobi, tangkap satpam. Jangan apa-apa bawa pulang. Ya, kenang-kenangan apa-apa kenangan. Ya bolehlah kalau cuma 1, ini bawa semuanya. Habis minum disimpan, sampai rumah ada 12 gelas gitu. Ya beli di Beringharjo banyak gitu. Gelas zam-zam tahu kan? Besar atau kecil? Kecil. Kalau besar-besar boros gitu. Kecil. Nah, bisa kita gunakan untuk berwudu. Yang jelas gelasnya air zam-zam lebih kecil, nanti aja. Lebih kecil daripada gelas aqua, air mineral. Gelas air mineral itu kan besar loh. Gelas air zam-zam separuhnya itu. Kita bisa berwudu. Masih lebih kecil kalau itu kebesaran. Ya. Gelas air mineral lebih besar daripada gelas air zam-zam. Nah, ibu-ibu yang batal bisa berwudu di tempat minum air zam-zam. Kapan-kapan wudu pakai air zam-zam. Di sini 1 gelas saja bisa 200.000. Wudu 200.000, wah keren gitu. Tapi saya sarankan pakai hand sprayer agar kita tidak keluar dari barisan. Karena tadi Ustaz saya izin mau wudu. Monggo silahkan. Ditunggu 1 jam nggak balik-balik. Ternyata muter, tahu-tahu sudah di hotel. Duh, kok iso? Untungnya hotel Mekah, hotel Indonesia piye? Maka hati-hati. Maka Mbak Tina nanti harus dijaga betul. Kasih apa? Sensor lah, misalnya keberadaannya kemana gitu. Kasih GPS atau remote. Nggak boleh. Nanti akan dijelaskan bagaimana kriterianya. Yang jelas tidak boleh ada yang keluar sendiri apalagi tanpa pamit. Mulus Ustaz mau ke WC. Gimana lagi? Boleh kalau kondisinya seperti, tapi harus ada yang mendampingi. Nggak boleh sendirian. Saya hafal kok Ustaz. Iya, pasti kesasar itu. Pokoknya nggak boleh kemaki lah di sana. Nggak boleh sombong, nggak boleh saya hafal kok tahu itu tempatnya hotel kita dekat, nggak boleh. Harus tetap rendah hati. Pokoknya bodohi lah, pura-pura nggak tahu di sana itu. Nggak boleh kita sok pinter, sok tahu. Walaupun ada game map, malah mengarahkan kita ke
pasar seng malah bahaya gitu. Makanya harus tawadu, pokoknya bismillah, tawakal tuh, bertawakal kepada Allah. Memang harus kita latih seperti itu. Sampai misalnya nih kita sudah berwudu, ya, baru kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. 2 rakaatnya ringan, jangan baca Al-Baqarah kepanjangan. Rakaat pertama baca surat Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah terus surat Al-Kafirun. Hafal kan? Enak toh? Ya pendek, ringkas. Setelah Al-Fatihah, Al-Kafirun. Rakaat kedua, ini sholatnya sendiri-sendiri, tidak berjamaah, tidak ada imam, tidak ada makmum. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas, Qul ya kulhu. 2 rakaat salam. Setelah salam nanti kita pimpin doa di antara Hajar Aswad dengan multazam, doa yang lama, doa minta apapun, ya. Maka catatan-catatan doa, termasuk ada yang nitip doa, bacakan di situ. Doa setelah tawaf di tepat arah multazam itu doa yang mustajabah. Doa titipan keluarga, titipan teman, titipan tetangga kita baca di situ. Banyak Ustaz, 100 lembar. Ya udah, tak ajari caranya gampang. Ya Allah, semua doa-doa yang dititipkan ke saya kabulkan. Selesai. Tapi jangan ditiru kalau gak profesional, ya. Kalau Ustaznya boleh, kalau jenengan baca aja satu persatu. Kenapa? Doa seseorang untuk orang lain itu pasti dikabulkan. Dan orang yang mendoakan akan mendapatkan sebagaimana doa yang dia panjatkan. Jadi kita nggak rugi. Saya justru tambah seneng kalau dititipi doa oleh jamaah. Awal-awal dulu ketika umroh banyak jamaah yang Ustaz mau umroh, iya. Nitip Ustaz, amplopnya tebel gitu. Iya, bawahnya sampai nggak saya buka, memang amplop alhamdulillah agak lega gitu. amplop doa. Begitu sampai Masjidil Haram saya buka, ya Allah isinya doa semua. Ya memang amanah harus dibaca gitu. Kirain apa real atau dolar gitu. Ternyata amplopnya isinya doa. Tapi saya yakin ini lebih berharga daripada uang. Uang itu berapapun tetap bisa habis, tapi ya berharga juga. Ya gimana lagi, kita doakan, kita bacakan. Ternyata pada saat kita baru membaca di sana, sebelum pulang ke tanah air, dapat kabar kalau apa yang didoakan dikabulkan oleh Allah. Amazing, luar biasa. Maka aneh kalau ada jamaah umroh kok bingung di sana. Saat saya itu bingung ya, enaknya ngapain tuh? Sampean jauh-jauh dari Jogja sampai Madinah, jauh-jauh dari Jogja sampai Masjidil Haram kok bingung ngapain? Ya gimana Ustaz ya? Kalau kita tahu ilmunya nggak bingung, maka pentingnya manasik. Nanti sampai 4 kali kita manasik gitu, Masya Allah. Memastikan jangan sampai bingung. Kalau kita bingung pegangan. Maksudnya kalau kita tahu ilmunya, di sana itu waktu mustajabah untuk berdoa. Ya mudah, doa sebanyak-banyaknya. Kalau bisa HP kita itu isinya doa semua. Tas kita isinya doa semua. Sehingga pada saat kita sholat sudah, baca Quran sudah, iktikaf di Masjid Nabawi, Masjidil Haram sudah, udah baca doa. Allahumma, 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 Allahumma. Pokoknya Allahumma semua. Ya Allah, nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Nyuwun ini, nyuwun itu, minta ini, minta itu. Nggak apa. Allah itu semakin sering, semakin banyak diminta, semakin senang. Tidak dengan tetangga sebelah. Diminta ya, sunggrundel, macam-macam alasannya. Tapi kalau Allah, kita minta ke Allah, berdoa ke Allah, Allah akan semakin banyak memberikan terkabulnya doa-doa itu kepada kita. Jadi aneh kan? Sudah di tanah suci kok bingung. Padahal di sana itu adalah tempat yang mustajabah. 1 rakaat sama dengan 100 rakaat dibanding masjid di Indonesia. Kalau di Mekah, kalau di Madinah 1 rakaat sama dengan 1000. Sama dengan 100 rakaat. Kalau di Masjidil Haram 100.000 rakaat. Jadi sebanyak-banyaknya kita sholat. Mau sholat duha, kalau bisa jangan di hotel. Saya tak sholat duha di hotel. Mana? Ke masjid lah, wong masjid tinggal 1 langkah, apalagi hotelnya di-upgrade, hotel Marriott. Wah, itu nggak kaleng-kaleng gitu. Pakai selfie depan hotel itu wangun. Marriott gitu. Kalau ditanya umroh dengan siapa Ustaz Solih, wah Marriott itu. Ya agak alhamdulillah gitu loh. Bukan sombong, bukan, tapi alhamdulillah Allah Marriott. Sip lah. Siapa tuh di-upgrade lagi jadi Grand Zamzam, tambah senang lagi gitu.
gampang ya. Pakai doa itu gampang. Semakin nyaman jamaah semakin enak. Tapi di sana lagi-lagi yang perlu kita siapkan adalah mental. Siap prihatin, siap rekoso, siap ya prihatin. Memang di sana itu melatih kesabaran. Di Indonesia kita makan, dilayani, semua serba ada. Tapi di sana siap-siap. Pas giliran kita makan kok entek. Ya sabar dulu. Tunggu 5 menit baru datang. Tapi kalau di Marriott nggak mungkin kehabisan. Bahkan belum habis dijoki lagi. Makan sak belengernya boleh. Tapi ya tadi latihan sabar. Panas kepanasan. Termasuk mungkin desak-desakan. Disenggol sono, senggol sini. Sabar. Jangan sampai emosian. Kalau di Indonesia mobil kita disenggol, wah bisa padu itu. Tapi kalau di sana sabar. Terus pokoknya ngelus dada sebanyak-banyaknya. Sabar. Memang begitu. Namanya juga orang banyak. Kalau rumah kita sendiri sih nggak apa-apa. Ini rumahnya Allah. Kita harus ikut aturan main Allah. Jadi harus kita siapkan mental kita selama di sana. Kita akan menghadapi sesuatu yang bahkan tidak kita duga. Kaki diinjek, jangankan kaki, kepala diinjek. Sabar, jangan marah. Pernah ada yang kepalanya diinjek? Jangan sampai. Dilewati mungkin bisa. Kalau di Jawa, apalagi di Jogja itu kan unggah-ungguh tepos lirangnya luar biasa. Orang nggak berani lewat depan kita, lewat depan simba-simba, paling nggak nyuwun sewu derek langkung. Sana nggak ada itu. Seludur, bahkan mungkin jangkar. Termasuk orang lagi sujud kepala menukui, memang karakternya seperti itu. Dan kita ya sabar wis wong akeh. Bukan hanya orang Indonesia, orang Jogja wis tak awas gitu. Endas. Kalau di sana itu nggak boleh. Bahkan kita merasa gumede atau ujub nggak boleh. Pokoknya tawadhu, istighfar, sabar, istighfar saja. Karena orang banyak. Sampai ada yang betul kepalanya ditendang, maksudnya kelewatan. Itu hal yang biasa. Kita sholat di tempat tawaf, terus ada rombongan jamaah tawaf, kan nggak bisa menghindar. Pinter-pinternya kita saja menghindar. Kalau memaksa orang harus minggir, nggak bisa. Maka insya Allah nanti ada kok bapak-bapak misalnya di sini ada ibu-ibu yang sholat, kasih penghalang, dikasih pagar gitu, biar tidak ketabrak ya, biar minggir, bisa tersingkap gitu. Aman lah, nanti insya Allah kita atur bagaimana caranya ibu-ibu atau jamaah yang lain yang sholat aman, tidak sampai tertabrak atau apalagi diinjak-injak, aman ya. Apalagi pada saat sholat di belakang Maqam Ibrahim, itu kan masih area tawaf, kadang penuh kan sampai pojok-pojok. Nah kita nanti buat semacam penghalang, sehingga penghalangnya jangan tas tetap ditendang. Kita naruh tas di sini, assalamualaikum, sudah sampai sana tasnya. Bener. Maka hati-hati, jangan sampai pas tawaf pakai sandal. Jangan. Pakai sandal, injak, malah bahaya. Termasuk yang ringkes-ringkes saja. Pakai jilbab, jangan yang lebar-lebar juga. Kalau ketarik-tarik bahaya. Jangankan yang pakai jilbab, pakai kan ikhram keinjak melorot bahaya gitu. Wah, harus dipastikan rapet gitu, jangan nggak kebayang atau ya Allah. Padahal CCTV Masjidil Haram itu ada ribuan. Pas live, keluarga yang di rumah nonton, kue Pak Sopo kue, kan viral itu, viralnya malu-maluin, viral tapi izin. Ya begitu kondisinya. Kita harus sabar. Dalam kehidupan dunia ini pun sama. Kita tidak bisa memaksakan orang lain harus sama dengan kita. Mau tidak mau, apa yang menjadi pendapat orang lain kita hargai. Sebegitulah. Dengan kita semakin umroh itu, semakin sering umroh akan semakin dewasa dalam berpikir. Semakin banyak kita paham hakikat dari sebuah kehidupan. Dan biasanya setelah selesai sholat, doa, terus minum air zam-zam. Itu mungkin bukan kali pertama ya minum air zam-zam, tapi minum air zam-zam di Masjidil Haram. Minum air zam-zam sambil memandang Ka'bah. Keren ya. Biasanya kita minum sambil nonton TV kan. Ini minum sambil memandang Ka'bah.
Maka sebelum kita minum, bareng-bareng nanti berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dipraktekkan sekarang ya. Batal puasanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqam. 3 hal yang kita minta. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, ilmu apapun. Ilmu yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri, yang bermanfaat untuk orang lain. Wa rizqan wasi'ah, rizki yang luas. Pulang dari umrah utang-utang lunasi ya Allah. Tanah sebelah yang belum kebeli, mudahkan untuk beli. Benar. Air Zam-Zam, maka kalau bisa sampai sekarang kita punya ini air Zam-Zam. Stok habis, pesan Mbak Tina. Nggak tahu masih ada nggak stoknya. Nggak nyimak. Air Zam-Zam. Air Zam-Zam, air Zam-Zam. Jadi kalau bisa ada stok air Zam-Zam di rumah kita, meskipun kita tidak sedang umroh. Tapi masalahnya besok kan terbatas ya. Nggak boleh bawa katanya, tergantung. Terbatas, maksudnya ya pandai-pandai kita di dalam mengemas. Kalau saya tetap bawa, tapi ya nggak sampai kentara gitu. Berarti nggak bawa ya Tupperware, itu lebih aman. Eman-eman dari sana nggak bawa, 500.000 mahal ya. Kalau bisa kita punya itu. Dan kata Nabi, ma'uz Zam-Zam lima syuribalahu. Khasiat air Zam-Zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Artinya apa? Kalau kita punya sakit, minum air Zam-Zam bisa sembuh. Wong kata Nabi, air Zam-Zam itu diminum oleh siapapun tergantung niatnya. Untuk apa? Sembuh, dapat sembuh. Termasuk misalnya kita sumpek, hidupnya ruwet, minum air Zam-Zam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Minum air Zam-Zam. Udah selesai masalah kita. Tadi masih punya hutang, minum air Zam-Zam. Tergantung niatnya. Maka doanya air Zam-Zam itu kan luar biasa. Ada 3 permohonan yang semua mencakup segala hal. Yang pertama minta apa? Ilmu yang bermanfaat, agar hidup kita bahagia, selamat. Ilmunya bermanfaat, berkah. Yang kedua minta rizki yang luas. Luas dan berkah tentunya. Luas itu kan artinya di mana-mana. Jumlahnya banyak, tidak sedikit, tidak sempit. Umroh tiap bulan bisa, mengumrohkan siapapun bisa. Itu rezeki yang luas. Beli apa saja mencukupi. Pulang dari umroh beli Rubicon, nah cukup insya Allah. Indian ya. Kirim ke rumah ya. Pulang umroh itu rezekinya tambah luas. Tapi ini beneran janji Allah dan janji Rasulnya. Al-umratu bainal umrah kafaratul lima bainahuma. Umrah yang satu dengan umrah berikutnya itu sebagai penghapus. Selain penghapus dosa, juga penghapus sifat miskin. Orang yang pulang umrah itu akan dicabut sifat miskinnya, sifat fakirnya, akan diganti oleh Allah dengan kecukupan, diganti dengan kekayaan. Buktikan saja. Ya, mungkin orang pulang haji terus miskin nggak ada. Kecuali namanya haji siapa? Haji miskin. Ya, memang miskin selamanya. Mau nama kok miskin gitu. Tapi yo miskin itu bahasa Arab. Mungkin orang tuanya dulu ngasih nama dari Al-Quran. Siapa namanya? Miskin. Kok miskin? Ya kan Al-Quran. Al-Quran mengatakan miskin. Yo jangan segitunya kali. Kalau misalnya kita punya kesulitan apapun, berdoa dengan air Zam-Zam, kabul. Benar. Terus yang ketiga minta apa? Wa syifaan min kulli da'in wa saqam. Minta kesehatan. Ini luar biasa. Pas umrah, di saat mungkin masih pandemi, kita minta kepada Allah, ya Allah, saya sudah booster sudah dan seterusnya. Ada yang belum ya? Tidak apa-apa, nggak usah khawatir. Sudah main itu sudah. Minta dengan air Zam-Zam itu agar ditambahkan kekebalan tubuh kita, sehingga pulang umrah jadi sehat walafiat. Meskipun ada pulang dari umrah flu biasa. Pulang dari umrah batuk pilek itu biasa. Memang ya kenang-kenangan lah begitu. Kalau kita nggak gampang sakit, kan nanti kayak Fir'aun. Bahaya, Fir'aun itu nggak pernah sakit terus sombong. Kita nanti insya Allah, ya kalau tetap kondisinya dijaga, terutama bulan Mei, itu kan masuk musim panas ya. Sudah panas. Ya. Panas banget.
sudah mulai panasnya ya sekarang Ramadan. Mei, Syawal itu masih panas tapi tidak terlalu panas. Maka jangan sampai kita ngedrop. Misalnya pulang dari Masjidil Haram, di Masjidil Haram hanya 5 menit, tapi tawaf ke Bin Dawud 5 jam. Tahu Bin Dawud? Tawaf di Masjidil Haram 5 menit, tawaf di mallnya 5 jam, sampai kanan kiri. Tiap pulang sholat kok bawa. Pulang dari masjid pasti bawa kanan kiri, nggone piye lah gitu. Memanfaatkan jamaah yang bagasinya sedikit. Saya biasanya kalau pulang umroh nggak bawa apa-apa. Bener. Bahkan saya berangkat umroh itu koper saya kosong pasti. Pulang baru isi. Kan ini kopernya Al-Fajr itu 3 loh, 3 tas kan, 1 koper besar. Wah itu super besar itu kopernya. Kemudian tentengan yang ada rodanya, buat tambahan itu. Belum tas paspor, insya Allah. Tapi ingat ya, barang bawaan kita ada batasannya. Tidak boleh lebih dari 35 ya Pak? kalau nggak bisa. Kalau internasional 25. Bahkan kalau sekarang mungkin kita lihat bagaimana regulasinya. Tidak bisa 35, apalagi 50. Kecuali misalnya kulaan, Mbak Suruni kulaan ya pakai kargo sendiri. Jangan digabungkan dengan jamaah. Ya. Tapi kadang diakumulasi 40 orang ini masih ada space kosong 50 kilo. Bisa kita manfaatkan, bisa di lobby. Kayaknya cuma 52 tas untuk di 50 kilo yang Saudi. Tapi yang Nggak sama, 50 kilo kali sekian banyak orang bisa keberatan pesawatnya. Rata-rata 20-an ya. Maka nanti sebelum pulang kita kasih timbangan ibu-ibu. Kita kasih apa? Timbangan. Wah kalau isinya emas stok itu berapa kilo? Ya berat. Tapi kalau isinya kerupuk, masih ringan. Pasmina, nggak ada ya. Kalau isinya berat-berat, apalagi ada ibu-ibu yang bawa jurigen masukkan ke situ, wah abot itu. Nanti ditimbang biar tahu ya, Bu ini bawa sekian, overhead weight-nya berapa, suruh bayar. Jadi nanti kelebihan berat bagasi bayar ke Mbak Tina nanti berapa itu. kargo nanti kita Di kargo? Iya. Tapi kalau kargo konsekuensinya ada 2, bisa datang bareng, bisa besoknya. Nah, tapi itu nanti lah harus belanja dulu, belum berangkat harus belanja. Nanti dulu. Kalau misalnya kita pulang dari Masjidil Haram, kan panas tuh. Panas. Masuk ke hotel, lihat seger-seger. Minum air es bahaya, ngedrop gitu. Termasuk biasanya kalau di hotel itu kan minumannya kadang nyegerak-nyegerak. Ada jeruk, lemon, pisang, jusnya itu bukan jus alami, jus pengawet. Kalau tidak kuat tenggorokan kita pasti sakit. Maka paling aman air putih. Udah sebanyak-banyaknya. Bahkan dianjurkan Rasulullah minum zam-zam itu sampai kenyang. Jangan cercit seruput sebut jangan. Sampai kenyang. Wah, kalau kenyang beser Ustaz, ya begitu resikonya. Tapi beser kita itu mengeluarkan penyakit. Tidak apa-apa keluar masuk kamar mandi, tapi bersamaan dengan besernya itu penyakit kita rontok di situ. Diguyur dengan air zam-zam. Jangan hanya sak seruput, eman-eman, mahal itu. Mumpung di sana mandi juga air zam-zam nggak apa-apa. Oh harus. Pulang dari masjid bawa sak botol, kumpulkan. Mandi pakai air zam-zam, wah seger gitu. Iya, ibu-ibu pakai semprot wajah biar glowing, air zam-zam itu. Nggak usah ke Natasha atau kemana, semprot air zam-zam. Nyebut merek ya. Maka bawa hand sprayer. Biasanya pas nanti ada tawaf sunnah, biasanya itu 1 paket dengan city tour ya. Setelah kita umroh, sehari setelahnya nanti ada city tour keliling kota Makkah, termasuk ke Padang Arafah, ke Mina dan seterusnya. Biasanya dari pihak travel memberikan kesempatan kepada jamaah siapa yang mau umroh sunnah. Boleh, nanti ada mutawif yang mendampingi. Nah, jangan lupa sangu tadi. Sangu kalau bapak-bapak sangu kain ihram, ibu-ibu juga sangu pakaian ihram. Kalau sudah 1 setel dibawa dari berangkat enggak masalah. Tapi tadi semprotan tadi. Biar tidak dehidrasi.
Di sana harus banyak minum. Karena beda iklimnya di sini dengan di sana. Di sini di Indonesia, orang mau minum itu ditandai dengan haus. Haus mau minum. Tapi kalau di sana, kadang kita nggak haus. Masalahnya tahu-tahu langsung geblak. Kenapa? Dehidrasi tinggi. Maka di sana haus tidak harus minum. Jadi minimal ini kalau kita 5 waktu ke masjid, usahakan saat masuk masjid minum zam-zam 1 gelas, keluar masjid minum 1 gelas. Bahkan kalau bisa berangkat ke masjid bawa botol kosong, bawa tumbler yang kosong. Diisi setelah kita sholat, bawa ke hotel, diminum di hotel. Usahakan selama kita di sana jangan minum apapun kecuali air zam-zam. Buat kopi air zam-zam istimewa. Teh air zam-zam. Kapan lagi kita untuk campuran ya? Di sana pokoknya di kamar kita bawa air zam-zam, minum air zam-zam. Jangan sampai, walaupun di hotel tetap ada botol-botol air mineral, tapi kita usahakan minum air zam-zam. Jangan sampai dehidrasi. Ya, 8 liter sehari minimal harus kita minum. Makan sayur, ya, jangan sampai nggak mau sayur, kangen Indomie itu. Karena di hotel Marriott itu full board. Full board itu makanannya macam-macam, makanannya aneh-aneh. Bahkan juga masakan Mesir, Pakistan, Jordan. Nyari pecel nggak ada. Ini Mekah bukan apa namanya Marriott-nya sini, mana itu? Marriott-nya Hartono Mall bukan. Hartono Mall pun nyari pecel susah, nyari dawet nggak ada dawet. Akhirnya ada jamaah yang sanggup Indomie sak kardus buat Indomie. Padahal di sana juga ada, ya di bakola kelontong sana ada Indomie. Tapi yang penting protein, ya sayur itu harus. Untuk apa? Menjaga kondisi tubuh kita. Jangan sampai drop, jangan sampai sakit. Nah, kalau kita sudah fit, ibadah itu maksimal. Tapi kalau ringkih badan kita, rawan, bahaya terserang dengan penyakit. Jangan sampai pulang dari tanah suci, tahu-tahu dapat kabar, misalnya, naudzubillah, mudah-mudahan gak ada, opnam misalnya. Kenapa? Kecapean. Ya, diforsir di sana, misalnya, mumpung di sana, sampai sehari umroh 10 kali gitu. Itu berlebihan namanya. Seadanya lah, secukupnya. Ada yang mungkin sampai seharian di masjid, waktunya makan saya masih kuat, ya akhirnya sakit kena mah. Pokoknya waktunya makan ya. Waktunya tidur, istirahat. Jangan sampai terforsir. Nah, ini makna dari tawaf yang mengajarkan kita arti sebuah kehidupan, bahwa setiap manusia itu akan menjadi ujian bagi kita. Maka kita harus selalu bersabar. Senggol kanan, senggol kiri, tetap lempeng aja. Tujuan kita bukan mencari pujian, mencari sanjungan, mencari perhatian manusia, tapi mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus rukun yang keempat, sa'i. Insyaallah ini akan saya jelaskan pada manasik umrah, termasuk juga tahallul. Karena kalau sa'i itu hanya pokoknya jalan Safa Marwah, jalan saja. Tidak ada doa-doa khusus. Walaupun kita belum hafal, pokoknya meneng, bahkan sambil ngobrol enggak apa-apa. Enak ibadah umrah itu. Sambil ngobrol, jalan santai, nggak usah cepet-cepetan. Kalau ada orang lari, jangan ikut-ikutan lari, kecuali laki-laki. Karena nanti dianjurkan di antara pilar hijau, kan ada pilar hijau, itu dianjurkan lari. Ibu-ibu nggak usah lari-lari, kalau serimpet malah jatuh nanti. Pokoknya jalan saja, ditunggu nanti di sana. Bahkan tidak lari pun tidak apa-apa. Kalau kondisinya tidak memungkinkan. Saya pakai skuter boleh nggak? Boleh. Kalau sudah dibuka, siapkan koinnya. Di lantai 3 itu ada skuter. Pokoknya kayak bom-bomkar gitu, enak gitu. Kalau pakai skuter. Termasuk juga sekarang ada skuter sa'i. Tapi yo isi nom skuter. Simbah dadah mbak, mau mbak kulorin mbak. Simbahnya aja jalan kaki kok. Kita naik skuter. Penghinaan ini. Pokoknya dimentokkan dulu sak kuatnya. Dulu Nabi aja jalan kaki. Kenapa kok ada lari-lari kecil pada saat di pilar hijau itu?
menunjukkan di hadapan orang-orang kafir Quraisy waktu itu bahwa kita itu masih kuat. Walaupun kita berada di titik terendah, jangan pernah memperlihatkan kelemahan kita di hadapan manusia. Maka jangan sampai kita memperlihatkan aura kesedihan kita di hadapan orang lain. Walaupun kita sedih, hatinya hancur, tetap ketemu orang senyum. Jangan sampai gara-gara kita terus orang nggak bisa tidur, nggak enak makan. Kenapa? Oh, kita terlalu sering update status, sambat lagi sini. Jangan, ya. Biarkan orang lain itu tahu kebahagiaan kita saja. Jangan sampai tahu kesedihan kita. Karena itu yang ditunggu orang lain. Karena ditunggu. Kalau kita sampai menunjukkan kesedihan, wis kapok mau kapan? Disyukur-syukur ke kita. Maka jangan. Itu yang dilakukan Rasulullah. Nabi itu kan jalan jauh. Sampai beliau dulu lewat di Babus Salam untuk tawaf. Sekarang kan ditutup. Nyebrang karena resiko ketabrak orang. Begitu beliau sampai pilar hijau, beliau lari. Kenapa? Waktu itu ada orang kafir Quraisy. Sehingga mereka, orang-orang kafir itu, ternyata umat Islam itu strong ya, kuat-kuat. Meskipun sudah capek, tapi masih powerful. Nah gitu. Mengajarkan kepada kita, jangan menunjukkan kelemahan kita di hadapan orang. Yang kita lihatkan, yang semangat-semangat gitu. Walaupun baru nangis, nulis dodo, ya apa-apa. Cukup Allah yang tahu. Orang lain tidak perlu tahu. Ya. Dalam hal apapun. Katakan itu sebagai rahasia perusahaan. Orang lain nggak perlu tahu. Isi rumah tangga kita, perusahaan kita ke orang lain. Karena itu akan menjadi serangan balasan. Atau menjadi bahan untuk melemahkan kita. Paham ya? Dalam kehidupan kita pun sama. Jangan sampai orang lain itu mudah mengakses kelemahan kita. Kalau ada orang yang tidak suka dengan kita, itu akan dijadikan sebagai sasaran untuk menjatuhkan kita. Ya, di hadapan Allah kita tunjukkan kelemahan kita, tapi di hadapan manusia jangan menunjukkan kelemahan kita. Itu filosofi Maka Hajar, tahu Hajar? Bukan Hajar, teman-teman, bukan. Bunda Hajar, istrinya siapa? Istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kan dalam kondisi sulit. Anaknya Ismail hausnya bukan main karena sudah tidak keluar asinya. Asinya tidak keluar. Bunda Hajar juga tidak membawa air. Airnya habis. Sementara di sekitarnya tidak ada sumur. Tidak ada sumber air. Sungai nggak ada, apalagi sumur. Apalagi air mineral. Maka Hajar lari menuju bukit Sofa. Melihat kanan kiri nggak ada siapapun, orang lewat saja nggak ada. Apalagi mall, pasar nggak ada. Orang lewat saja nggak ada. Bayangkan di masa itu, hanya 2 orang. Kita di Jogja, sepi-sepinya Jogja masih ada orang, benar nggak? Kita misalnya punya tetangga, walaupun di rumah sendirian masih bisa kedengaran, ya teriak-teriak tetangga kita, bahkan masa apa masih tercium aromanya. Dulu nggak tahu, nggak ada orang. Tapi Hajar tidak menunjukkan kelemahannya. Dia tetap semangat menuju Marwah. Walaupun sampai di Marwah tidak dapat apa-apa, tapi dia tidak menunjukkan kelemahannya. Tetap yakinnya tetap menunjukkan kekuatannya, hingga akhirnya Allah datangkan pertolongan. Muncullah air Zam-Zam yang sampai sekarang masih ada, insya Allah. Nah, rukun terakhir adalah tahallul. Nanti ibu-ibu jangan lupa bawa gunting. Jangan gunting rumput, ya, gunting kecil aja. Gunting kecil. Untuk apa? Untuk melaksanakan rukun yang kelima, yaitu tahallul. Tahallul itu artinya menghalalkan. Yang tadinya diharamkan, walaupun itu halal. Pakai parfum boleh, tapi dilarang ketika sedang ihram. Maka nanti dengan dicukurnya rambut kita, semua yang tadi diharamkan, yang tidak diperbolehkan menjadi boleh. Tapi bapak-bapak, ya, pilihannya hanya 2. Mas siapa itu yang pakai masker putih? Siapa? Adi. Adi. Nah, Mas Adi misalnya nanti mau gundul di sana, misalnya menggunakan kenangan rambutnya yang gondrong di Indonesia, nanti di sana digundul.
Nanti ya, ini bapak-bapak saja, ibu-ibu nggak usah ikut-ikutan. Bapak-bapak saja. Kalau ibu-ibu cukup beberapa helai, bisa seruas beberapa helai. Tapi kalau bapak-bapak, Nabi itu pernah mendoakan orang yang tahallul, bagi yang cukur gundul dapat 3 kali doa dari Rasulullah. Yang tidak cukur gundul, hanya pendek saja, dapat 1 kali doa dari Rasulullah. Kalau saya biasanya gundul. Biasanya, pokoknya umroh ya gundul. Biasanya, nggak tahu tahun ini mau gundul atau enggak. Nah, kalau kita gundul, misalnya udah niat gundul nih, maka jangan dipotong pada saat selesai sa'i. Wah, ini untuk syarat, jangan. Karena yang dihitung yang pertama. Yang dihitung yang pertama. Kita sudah misalnya dicekrik-cekrik 3 kali, ya udah, dapatnya doa 1. Walaupun setelah itu kita gundul, percuma. Mendingan gak usah sekalian. Nanti kalau mau gundul tak antar. Kemana? Ke barbershop. Di bawah Grand Zamzam itu ada puluhan barbershop. Mau model apa aja ada. Tahallulnya di situ. Langsung pelontos, nggak sampai 5 detik langsung hilang. Tapi bayar 10 real. Bayar 10 real. Jadi kalau nggak kenal ya, nggak punya kenal orang dalam, 15 real. Biasanya ustadznya gratis. Ya. Biasanya bawa gratis sih. Tapi ya nggak tahu besok gundul atau enggak. Yang jelas dianjurkan untuk memotong gundul bagi laki-laki. Ibu-ibu hanya beberapa helai. Yang belum potong rambut boleh memotong rambut. Misalnya kita belum tahallul nih, motong duluan boleh. Nanti saling potong memotong. Tapi tetap rambut itu aurat, jangan diperlihatkan. Biasanya kan ada tong sampah, jangan ya. Ada tong sampah kan nanti dibuang di situ. Ya. Tahallul itu menunjukkan bahwa ada saat-saat di mana kita dibebaskan oleh Allah untuk melakukan apapun yang tadinya tidak diperbolehkan. Terutama di dunia kita dilarang ini, diharamkan itu, nanti di surga semua yang diharamkan akan dihalalkan, dibolehkan. Balasan bagi orang-orang yang sabar. Wallahu a'lam bishawab. Ternyata sudah jam 11. Nanti dilanjutkan Mbak Tina terkait dengan teknis, mekanisme keberangkatan dan seterusnya. Dan ini kan masih ada beberapa pertemuan. Insya Allah akan saya jelaskan lebih detail terkait dengan mekanisme ibadah umrohnya sampai kita betul-betul sempurna. Jangan sampai udah bayar mahal-mahal jauh-jauh tapi umrohnya tidak maksimal. Jadi saya yang bertanggung jawab untuk terkait dengan pelaksanaan ibadah, terkait dengan tata cara ibadah, sehingga apa yang kita lakukan itu sudah worth it gitu loh. Worth it ya, sebanding antara perjalanan kita, akomodasi, transportasi, biaya dengan kepuasan ibadah kita, kekhusyuan, kenyamanan ibadah yang kita laksanakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Kak, saya pertanyaan itu ya. Ada yang mau bertanya Bu? 1 Bu Mimi, 2 Bu Erna, 3 Bu Enda. Jangan tanya banyak-banyak, nanti pertemuan berikutnya nggak ada bahan. Tapi sebelum ibu-ibu bertanya, saya bertanya dulu. Baiknya perbanyak umroh atau perbanyak sholat sunnah, itu pertanyaannya. Yeah. Terus yang kedua, saya itu pernah mendapati waktu kemarin umroh itu ada teman yang sudah mikotnya umroh ya, ihram ya. Tapi di dalam bis itu mereka pakai cadar karena kebiasaan di sana bercadar kan. Saya langsung, loh kok bercadar padahal udah nggak boleh. Nah itu, ya teman-teman kan kaget, nggak sengaja mereka bercadar itu di dalam bis. Terus ada juga yang suami istri, karena itu kan masuk hotel dulu, suaminya tuh buka ihramnya di depan istrinya, jadi kayak keranjang bulat gitu loh di depan istrinya. Nah itu kan padahal udah posisi ada ihram. Itu gimana ya Ustaz? Ya. Nah, 2 aja deh. Selanjutnya. Tadi Bu Endang ngomongnya Erna. Misalnya untuk yang kali ini saya bertanya satu aja. Rambut saya kan panjang. Itu apakah harus dipotong panjang dari rumah atau boleh tetap dipanjangkan? Panjangnya melebihi jilbab atau enggak? Potong, Oh, sampai pantat. Oh.
Ya, nanti saya jawab. Ini bubur nih. Saya mau tanya masalah saya kan belum pernah berangkat haji. Ye. Jadi ini kan saya umroh bulan Pertama, pertama betul. Jadi saya bayar jamnya bagaimana? kenapa? Belum pernah? Oh, enggak banyak ya. Kenapa beda? Ini baru pertama kali. Baru pertama kali. Oh, iya. Belum haji ya? Belum haji tapi umroh duluan. Nggak usah bayar apa-apa. Kalau mau bayar ke saya. Enggak. Nanti saya jelaskan ya, Baik. Selanjutnya. Saya ingin tanya, ini ada yang menyarankan kalau ke sana menunggung di Masjidil Haram maupun di Madinah itu untuk sholat qadha, sholat wajib qadha. Itu apakah seandainya itu bisa harus seperti apa kami itu? Apakah nanti misalkan dari rombongan atau tetap juga di tempat yang sama atau sekarang? Baik. Terakhir. Sudah ya? Oh, Bapak-bapak, nggih, terakhir. Moga, Pak, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, nggih. wabarakatuh. Saya mau tanya sama Pak Ustaz. Nggih. Kalau mau ibadah Islam itu mau disyukur Nggih. kita bagi laki-laki disyukur ini cuma ini sama rambut dan Nggih. segala Pada saat ihram ya? ya itu waktunya Kapan? gitu? Baik, Terima kasih, nggih. Mas. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau biasa pertanyaan. Nggih. Nggih, Bapak, nggih, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jujur kan ini saya sudah baru pertama kali juga belum. Terus ilmunya juga masih nol. Nah, yang misalnya tanyakan kan karena ilmu kita nol sama sekali, baca Arab juga masih tidak lebih gitu kan. Apa yang harus saya lakukan untuk mengamalkan surat-surat sunnah yang bisa jalankan? Apakah yang selama ini misalkan surat duha, surat tahajud, dan surat-suratnya bebaskan itu surat sunnah yang kita lakukan. Yang pertama, yang kedua, doa-doa yang kita lakukan itu diizinkan dengan bahasa yang kita bisa, tidak harus bisa bahasa Arab kan, dengan kata-kata yang bahasa Indonesia, bahasa Jawa, maka itu sah. Baik. Terima kasih. Sementara cukup ya pertanyaan ini. Insya Allah nanti kalau ada pertanyaan lagi dicatat. Nanti pertemuan berikutnya kita diskusikan khusus tanya jawab. Nah, pertanyaan yang pertama dari terkait dengan pelaksanaan ihram ya. Ihram itu kan dari miqat. Kalau kita berangkat dari Madinah berarti dari namanya Zulhulaifah atau Bir Ali. Nanti ada tempatnya pas ihram saya tunjukkan slide-nya. Nah, pada saat niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillah atau labbaik Allahumma umratan, niat umrah itu harus dikeraskan, diucapkan. Kalau puasa kan dalam hati boleh, sholat dalam hati boleh. Tapi kalau umrah haji harus diucapkan. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillah, atau dalam redaksi yang lain labbaik Allahumma umratan, atau dalam bahasa Indonesia saya niat ihram untuk umrah karena Allah. Boleh. Saya niat ihram untuk umrah karena Allah. Ini kalau sendirian. Nanti kalau misalnya membadalkan saya bimbing. Saya niat ihram untuk umrah. Siapa, Pak siapa, bin siapa, Bu siapa, binti siapa. Maka setelah itu pastikan bahwa kita tidak melanggar ihram seperti apa? Memakai wangian, ya, mematahkan ranting, berburu. Mana banyak burung darah, enak itu sambel, nyaut satu bawa ke hotel, digoreng nggak boleh, bisa kena dam, kita kena denda. Tidak boleh juga menampakkan aurat, termasuk memakai cadar ketika yang sedang ihram itu perempuan. Tapi kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Misalnya terbiasa pakai ihram, segera diingatkan, dilepas cadarnya. Tapi kalau misalnya kondisi sekarang COVID, ya diganti pakai masker, ya boleh seperti itu. Kemudian yang kedua, mungkin satu hotel ya, suami istri. Kalau suami istri tidak masalah, mau buka-bukaan
tidak apa-apa. Istri melepas jilbabnya di depan suami boleh. Suami melepas ihram bagian atas boleh. Yang bawah nggak boleh. Keterusan bahaya itu, bisa bayar jam dipulangkan deportasi ke Indonesia. Ya. Jadi kalau seorang istri dengan syarat tadi ya, suaminya sendiri di dalam kamar boleh membuka jilbabnya, bahkan juga suaminya mungkin gerah melepaskan ihram bagian atasnya boleh, tidak membatalkan ihramnya. Kecuali kalau di lobi buka jilbabnya atau pas wudhu di depan masjid kayak simba-simba harus buka-bukaan gitu terus wudhu, nggak boleh. Kemudian yang kedua, ibu ya, terkait dengan rambut. Kalau memungkinkan untuk dipendekkan, sebaiknya dipendekkan. Tapi kalau wah ini kenang-kenangan rambutnya misalnya digulung, nggak apa-apa. Digulung sehingga rambutnya tidak menjulur, menjuntai melebihi jilbab. Karena rambut aurat, ya, rambut aurat. Kalau misalnya memungkinkan dipendekkan, tidak apa-apa, biar simpel. Tapi kalau tidak, digulung atau dikasih ciput untuk menjaga rambut biar tidak terurai. Ya, itu yang kedua. Karena nanti pada saat ihram selesai, tawaf selesai, sa'i, itu kan ada tahallul. Nah, dipotong sebagian. Atau misalnya kalau mau dipotong di sana satu jengkal, nggak apa-apa, boleh. Sekarang rambutnya sampai pantat misalnya, sewu. Nah, nanti dipotong sampai bahu di sana, nggak apa-apa. Bawa pulang lagi nggak apa-apa, potongnya di sana. Nggak apa-apa bawa pulang. Tapi kalau dibuang, iya, ya saya kasih waktu. Kasih waktu. Enggak harus ke barbershop. Iya, yang ke barbershop yang laki-laki saja. Kalau ibu-ibu nanti potong di area di situ. Atau kalau enggak ke hotel. Ke hotel. Di hotel enggak apa. Misalnya keluar dari masjid tidak harus dalam keadaan sudah tahallul. Tahallulnya boleh di hotel. Misalnya, tapi dengan syarat ya, sepanjang perjalanan pulang nggak boleh melakukan ini itu karena masih ihram. Baru nanti di hotel, di kamar mandi, krak selesai, aman. Tapi kalau kita hanya beberapa helai ya di Marwah tempat sa'i, nggak apa-apa, masih aman lah kalau di sana. Kenapa? Boleh ya, itu kenang-kenangan. Boleh dibuang di mana? Ada tong sampahnya kok di dekat. Kemudian yang ketiga, yang pertama kali umroh tadi, ya, haji dan umroh itu sebetulnya sama. Orang yang baru pertama kali umroh hukumnya sama seperti orang yang baru pertama kali haji. Bedanya kalau haji itu wajib, sedangkan kalau umroh itu sunnah. Kalau umroh tidak ada melempar jumroh, tidak ada wukuf di padang Arafah, tidak ada mabit di Musdalifah. Tapi kalau haji, hanya saja misalnya dalam kondisi seperti saat ini, ada orang sudah lanjut usia, kemudian tidak akan pernah bisa haji. Kenapa? Nunggu 30 tahun, masalah kedatangan Israel misalnya. Ya udah, umrohnya itu sudah menjadi penggugur dari kewajiban. Tapi kalau masih punya waktu, punya kemampuan, biaya, ya tetap wajib untuk haji. Maka saya doakan mudah-mudahan yang setelah umroh ini pulang dari umroh bisa langsung daftar haji. Gak usah khawatir uangnya habis, diganti sama Allah dengan yang lebih banyak lagi. Dan tidak ada bayar apapun, tidak ada bayar daftar. Kecuali kalau mau bayar ya gampang lah, nanti bisa komunikasi. Tapi nggak ada bayar, nggak ada dam, tidak ada bayar denda. Kemudian Bapak, kodok sholat nggih. Kalau misalnya kita mau kodok sholat apapun sendiri bisa. Pas selesai sholat subuh, tapi nunggu sampai syuruk dulu ya. Biasanya nanti kita setelah subuh itu nggak pulang dulu, nunggu syuruk, pulang setelah matahari terbit, dia dapat pahala haji. Nanti ada kajian, setelah itu mau sholat sunnah, lanjut duha, atau sarapan ke hotel, boleh. Nanti itinerarinya nanti akan dijelaskan. Ya. Tapi kalau kita mau sholat, boleh. Dengan syarat sebaiknya ke Masjidil Haram, jangan pernah sendirian ibu-ibu apalagi.
Apalagi yang masih muda masih cantik, kok bahaya itu, nggak balik. Mendingan harus cari teman. Ya, kalau kita mau ke masjid, cari teman. Dan orang Arab itu kan banyak yang memakai cadar. Jangan pakai cadar, atau pakai, nggak harus cadar lah, pakai masker. Jangan dibuka wajahnya, bahaya. Nah, harus ada yang mendampingi. Kalau nggak suami, pokoknya rombongan lah. Walaupun hotelnya dekat dengan masjid, sendirian bahaya itu. Yo, aneh-aneh diambil orang. Mampir ke mall nggak pulang-pulang itu bahaya. Jadi tetap kalau bisa bareng-bareng. Untuk apa? Meminimalisir hal yang tidak diinginkan. Itu ya. Karena nggak hanya di Indonesia, banyak orang jahat di mana-mana. Kemudian pertanyaan dari Pak Sinten namanya pun? Yang tulis tadi Pak Sinten asmani pun? Pak Rasio. Pak Rajiong ya. Kalau sebelum niat ihram boleh. Bahkan dianjurkan sebelum ihram. Nanti misalnya kita zuhur, habis zuhur itu akan berangkat ke Mekah untuk ambil miqat, mulai pelaksanaan umroh. Nah, paginya akan kita instruksikan agar bapak-bapak ya memendekkan kumis, potong kumis, mencabut bulu ketiak, bulu-bulu pedalaman, itu dibersihkan semuanya. Di sana nanti Pak, di sana. Sehingga tinggal mandi seperti mandi besar, memakai kain ihram, udah berangkat. Pokoknya dibersihkan. Yang tidak boleh adalah mencukur kumis, jenggot, bahkan potong kuku ketika sudah ihram. Nanti bayar dam jadinya. Ya, misalnya sudah pakai ihram, kok iseng-iseng, ya, dikelupas kukunya, atau bawa gunting krek, nah, boleh. Bolehnya sebelum ihram. Kemudian yang terakhir, doa surat-surat sunnah tidak harus sesuai dengan doa yang tertera pada buku. Misalnya jenengan sholat, kalau sholat wajib tinggal ngikuti imam saja udah selesai. Termasuk misalnya mau sholat sunnah baca al-fatihah, itu sudah cukup. Rakaat pertama waladhdallin amin rukuk. Rakaat kedua waladhdallin amin rukuk. Ya bukan waladhdallin tok loh ya. Termasuk dari bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya sampai ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, langsung rukuk tanpa harus membaca surat. Kemudian doanya pakai doa Indonesia saja, boleh. Sebaik-baik doa itu doa yang kita paham, apa yang kita minta. Daripada bahasa Arab tapi ditanya minta apa tadi? Yang ini nah, ya boleh. Kalau bisa minta sesuai dengan permintaan kita. Ya Allah, sembuhkan penyakit saya, itu kan jelas. Ya Allah, mudahkan urusan saya. Ya Allah, kabulkan doa saya. Saya kira cukup untuk hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita akhiri, kita bacakan doa. Nanti akan dilanjutkan dengan Ina ya, bahas terkait dengan itinerary perjalanan kita yang tidak lama lagi. Ada beberapa doa untuk keluarga, para jamaah, doa untuk Nur Aini Indah Dwi Setiani, mudah-mudahan Mbak Nur Aini ya, mudah-mudahan segera dipertemukan dengan jodohnya, mendapatkan jodoh yang terbaik, lelaki yang saleh yang telah menjadi imam bagi keluarganya. Kita juga doakan anak Muhammad Yasin, mudah-mudahan lulus PTN, masuk UGM, dan apa yang menjadi hajatnya dikabulkan oleh Allah. Untuk Bapak Sigit, Bu Indah, mudah-mudahan bisa kembali melaksanakan ibadah umroh dan bisa melaksanakan ibadah keluarganya menjadi keluarga yang kita juga doakan untuk Bapak Jumali Umar. Dia tadi mewakafin buku Al-Kafi sekarang. Bapak Juma Nudin Namanya Bu Sasa. Kemang. Oh, gitu. Minta buku Al-Kafi minta dibagikan. Sudah dibagikan? Nah, sudah lah, kita didoain. Ya. Dan juga Ibu Tiwi Handayani yang sedang menjalani ujian sekolah, mudah-mudahan diberikan terobosan. Al-hadini wa ala kulli nabiyyin shalihah. الصراط المستقيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم بلغنا زيارة الحرمين الشرفين المكة المكرمة والمدينة المنورة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين بالله توفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته